Halo semuanya, perkenalkan Kakak Rate. Di sini Kakak bakalan nyampein materi bahasa Inggris khusus untuk teman-teman yang ada di sekolah dasar. Oke, untuk materi pertama adalah tempat perkenalan diri, atau dalam bahasa Inggris itu biasa disebut dengan introducing myself. Nah, biasanya kalau kita mengucapkan salam perkenalan, itu bisa dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nah, untuk selamat pagi ini sendiri, kalau kita mau mengucapkan ke seluruh teman-teman yang ada, itu bisa diucapkan dengan selamat pagi semua, kan biasanya begitu kalau bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa ucapin dengan good morning everyone. Jadi good morning itu merupakan salam selamat pagi, dan everyone itu berarti semuanya. Kemudian, jika teman-teman ingin bertanya siapa nama kamu, teman-teman bisa mengucapkan dalam bahasa Inggris yaitu what is your name. Jadi teman-teman, what is your name itu merupakan suatu pertanyaan dalam bahasa Inggris yang menanyakan nama dari lawan bicara teman-teman. Kemudian, jika teman-teman ingin menjawab dari pertanyaan what is your name itu, teman-teman bisa menjawabnya dengan, kalau bahasa Indonesia itu nama saya Putu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris teman-teman bisa ucapkan dengan my name is Putu. Kemudian untuk menanyakan asal, biasanya kan kalau teman-teman berbicara atau berkenalan pasti menanyakan asal dari lawan bicara teman-teman. Nah, untuk itu kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa menanyakan kamu berasal dari mana atau asal kamu dari mana. Nah, di dalam bahasa Inggris itu dapat diucapkan dengan where are you come from. Nah, kemudian jika lawan bicara ingin menjawab atau teman-teman ingin menjawab, dalam bahasa Indonesia itu yaitu saya berasal dari Desa Mengesta, Tabanan, Bali. Dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa ucapkan dengan I am come from Mengesta Village, Penebel, Tabanan, Bali. Nah, kemudian bisa di next lagi. Next. Baik, ini adalah pertanyaan lanjutan dari introducing myself. Biasanya teman-teman selain melakukan perkenalan diri juga mengucapkan salam tentunya sama rekan-rekannya. Yang pertama itu menanyakan kabar. Kabar ini bisa ditanyakan oleh sesama teman, bisa ditanyakan kepada guru, kepada keluarga, ataupun kepada orang lain. Kalau teman-teman ingin menanyakan kabar dalam bahasa Indonesia itu bisa diucapkan dengan apa kabarmu hari ini atau bagaimana kabarmu hari ini. Bisa dalam bahasa Inggris yaitu how are you today. Kemudian kalau ingin menjawab dalam bahasa Indonesia itu bisa dijawab dengan kabarku baik, terima kasih. Nah, di dalam bahasa Inggris bisa diucapkan dengan I am fine, thank you. Atau teman-teman ingin menjawabnya dengan kata-kata yang lain, misalnya teman-teman merasa senang, teman-teman bisa menjawab dalam bahasa Inggris I feel happy, thank you. Atau teman-teman merasa dalam situasi yang lagi sedih, bisa mengucapkan I feel so sad, thank you. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan istilah-istilah sesuai dengan perasaan teman-teman dalam bahasa Inggris. Jika senang itu happy, jika sedih itu sad, dan jika mengagumkan itu bisa awesome. Begitu. Terima kasih. Untuk selanjutnya silahkan. Nah, selanjutnya adalah materi greetings atau salam. Next, greetings yang tadi sudah kakak sampaikan, ada good morning atau selamat pagi, ada good night atau selamat malam, kemudian ada good afternoon atau selamat siang, dan good evening atau selamat sore. Kemudian next, nah, baik, di sini kakak akan menyampaikan materi tentang jenis makanan berdasarkan waktu. Teman-teman pasti tahu kan kalau makan pagi itu biasa disebut dengan sarapan, kemudian makan siang, dan makan malam. Nah, kalau istilah bahasa Inggrisnya itu ada sebutannya. Kalau misalnya makan pagi, bahasa Inggrisnya, kalau di bahasa Indonesia sarapan, dan bahasa Inggrisnya itu adalah breakfast. Kalau misalnya makan siang, itu biasa disebut dengan lunch, dan makan malam itu disebut dengan dinner. Jadi, makan siang itu disebut dengan lunch, makan pagi itu breakfast, dan makan malam itu dinner. Baik, next. Next lagi. Baik. Jadi ini adalah materi tentang nama-nama ruangan dan tempat yang berhubungan dengan rumah. Pasti teman-teman familiar kan tentang ruangan yang ada di dalam rumah kalian. Bisa jadi ada ruang tamu, ada ruang makan, ada kamar mandi, tempat tidur, dan lain sebagainya. Nah, di sini kakak jabarkan dalam bahasa Inggris dan juga ada terjemahannya.
Jadi di sini yang pertama ada ruang tamu, yaitu bahasa Inggrisnya living room. Ruang tamu itu living room. Kemudian ada kamar tidur yang bahasa Inggrisnya bedroom. Jadi kalau kamar tidur itu bedroom, atau yang kalau di spelling dalam bahasa Inggris itu bidroom, yang berarti bedroom. Jadi kamar tidur itu bedroom. Kemudian kamar mandi itu dalam bahasa Inggris disebut dengan bathroom, yang kalau di spell dalam bahasa Indonesia itu bathroom, atau spelling dalam bahasa Inggris bathroom. Kemudian ruangan selanjutnya adalah dapur. Dapur dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan kitchen. Kalau di spelling dalam bahasa Indonesia kitchen, yang berarti kitchen. Sedangkan dalam bahasa Inggris bisa di spelling kitchen. Nah, jadi itu kitchen untuk dapur. Kemudian selanjutnya ada ruang makan. Ruang makan dalam bahasa Inggris disebut dengan dining room, atau yang di spelling dalam bahasa Indonesia bisa di DINNINGROOM, dining room. Kalau dalam bahasa Inggris bisa di spelling DINNINGROOM. Kemudian yang selanjutnya ada garasi, atau biasa teman-teman untuk menaruh mobil, sepeda, atau sepeda motor, itu bisa di spelling dalam bahasa Indonesia GARAGE, yang kemudian dalam bahasa Inggris bisa di spelling GARAGE, yang berarti garage. Kemudian ada yang selanjutnya adalah kebun, yaitu dalam bahasa Inggris disebut dengan garden. Nah, kalau garden ini sendiri bisa di spelling dalam bahasa Indonesia GARDEN, kemudian dalam bahasa Inggris bisa di spelling GARDEN. Begitu. Kemudian bisa di next. Baik. Nah, benda-benda yang bisa dijumpai di dalam rumah atau dalam bahasa Inggris disebut dengan several part of things in the house. Itu ada beberapa bagian di setiap ruangannya. Pertama kita akan membahas mengenai living room. Tadi kan sudah dikasih tahu bahasa Indonesia living room adalah ruang tamu. Jadi benda-benda yang terdapat dalam ruang tamu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang pertama ada sofa. Teman-teman kan pasti tahu kan, sofa itu adalah tempat duduk yang nyaman dan empuk. Nah, kemudian ada kursi yang terbuat dari kayu ataupun besi, dalam bahasa Inggris disebut dengan chair. Kemudian ada bunga di atas meja, tepatnya itu biasanya disebut dalam bahasa Inggris flowers. Kemudian ada meja yang dalam bahasa Inggris disebut dengan table. Kemudian ada vase yang dalam bahasa Inggris disebut dengan vase. Kemudian ada lukisan atau gambar yang dalam bahasa Inggris disebut dengan picture. Kemudian ada jendela yang dalam bahasa Inggris disebut dengan window. Jadi itu adalah beberapa bagian yang terdapat dalam ruang tamu. Kemudian dalam bedroom atau kamar tidur itu ada beberapa bagian juga. Di sini ada bantal yang dalam bahasa Inggris disebut dengan pillow, dan ada bantal guling juga yang dalam bahasa Inggris disebut dengan bolster. Kemudian ada selimut yang dalam bahasa Inggris disebut dengan blanket. Kemudian ada tempat tidur yang dalam bahasa Inggris disebut dengan bed, dan ada lemari pakaian yang disebut dengan cupboard. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah kamar mandi atau bathroom. Di kamar mandi ini sendiri terdapat beberapa benda juga. Yang pertama ada sabun atau dalam bahasa Inggris disebut dengan soap. Kemudian ada gayung yang dalam bahasa Inggris disebut dengan dipper. Gayung ini bisa, kalau biasanya bahasa Bali itu disebutnya cendok ya teman-teman. Kemudian ada sikat gigi atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan toothbrush, dan ada sampo dan dalam bahasa Inggris juga shampoo. Dan yang terakhir ada pasta gigi atau biasa disebut dalam bahasa Inggris toothpaste. Nah, selanjutnya adalah ruang makan atau dining room. Di ruang makan ada piring yang dalam bahasa Inggris itu plate, dan ada sendok yang adalah ruang makan atau dining room.
Di ruang makan ada piring yang dalam bahasa Inggris itu plate, dan ada sendok yang dalam bahasa Inggris itu spoon, dan ada garpu yang dalam bahasa Inggris disebut fork, dan ada mangkuk yang disebut dengan bowl, dan ada gelas yang disebut dengan glass. Terus selanjutnya di dapur. Nah, di dapur ini sendiri itu ada kompor. Kompor dalam bahasa Inggris berarti stove. Dan kalau panci itu ada pan, dan teko itu disebut dengan teapot atau tempat teh. Kemudian ada lemari es atau kulkas, itu biasa disebut dalam bahasa Inggris refrigerator. Kemudian ada pisau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan knife. Baik, untuk materi selanjutnya adalah mengenai sekolah. Sekolah dalam bahasa Inggris disebut dengan school. Sedangkan dalam menyampaikan suatu kalimat, jika teman-teman ingin mengucapkan dalam bahasa Indonesia itu adalah sekolah, teman-teman dapat mengucapkannya dalam bahasa Inggris, that is school. Kemudian rumah sakit bahasa Indonesianya, dan kemudian apabila diterjemahkan dalam bahasa Inggris, rumah sakit itu adalah hospital. Kemudian teman-teman ingin mengucapkan bahwa dalam bahasa Indonesia itu adalah rumah sakit, teman-teman dapat mengucapkannya dalam bahasa Inggris, that is hospital. Kemudian yang terakhir ada rumah. Rumah dalam bahasa Inggris disebut dengan house. Kemudian jika teman-teman ingin mengucapkan itu adalah rumah, teman-teman bisa mengucapkannya dengan that is house. Dan teman-teman jika ingin mengucapkan bahwa itu adalah rumah saya, teman-teman dalam bahasa Inggris dapat mengucapkannya dengan that is my house sebagai kepemilikan. Kemudian untuk mengetahui apa saja sih yang terdapat di sekolah, biasanya itu kan ada guru, ada murid, kepala sekolah, petugas kebersihan, kelas, kantin, perpustakaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, di mana guru yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu berarti teacher, yang dapat di-spelling T-E-A-C-H-E-R, atau dalam bahasa Inggris T-I-A-C-H-I-L, itu kalau teacher. Kemudian murid itu dalam bahasa Inggris student, student S-T-U-D-E-N-T. Kemudian ada kepala sekolah atau headmaster. Kemudian ada petugas kebersihan, biasanya disebut dengan office boy apabila petugasnya laki-laki, dan office girl apabila petugasnya perempuan. Nah, selanjutnya adalah ruang kelas. Ruang kelas dalam bahasa Inggris itu disebut dengan classroom. Kemudian di kantin, kalau teman-teman sering belanja ke kantin, kantin juga ada bahasa Inggrisnya yaitu canteen. Kemudian ada perpustakaan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan library. Baik, untuk selanjutnya adalah barang-barang yang terdapat di sekolah atau several things in the school. Yang pertama ada meja. Meja itu dalam bahasa Inggris sama seperti yang tadi ada di living room, yaitu table, T-A-B-L-E, atau dalam bahasa Inggris di spelling T-A-T-I, maksud saya T-T-A-B-L-E. Kemudian ada kursi bangku atau kursi yang biasa teman-teman duduki jika di dalam ruangan kelas, itu disebut dengan chair atau C-H-A-I-L. Kemudian ada papan tulis yaitu whiteboard, jadi ini disebut dengan papan tulis. Kemudian ada pulpen yang dalam bahasa Inggris itu disebut dengan pen. Ada pensil yang dalam bahasa Inggris disebut dengan pencil. Kemudian ada jam dinding yang dalam bahasa Inggris disebut dengan clock. Dan ada buku yang dalam bahasa Inggris disebut dengan books. Dan yang saya pegang ini spidol, dalam bahasa Inggris disebut dengan board marker. Baik, bisa di next. Nah, ini adalah materi terakhir, yaitu materi membaca atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan reading. Di sini kakak bakalan ngajarin adik-adik cara membaca bahasa Inggris. Yang pertama, jika dalam bahasa Indonesia disebut kita belajar apa hari ini di materi
terakhir, yaitu materi membaca atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan reading. Di sini kakak bakalan ngajarin adik-adik cara membaca bahasa Inggris. Yang pertama, jika dalam bahasa Indonesia disebut kita belajar apa hari ini di kelas, adik-adik bisa mengucapkannya dalam bahasa Inggris. What are the subjects today in the class? Nah, what are the subjects today in the class? Nah, lalu jika adik-adik ingin menjawab dalam bahasa Indonesia, hari ini di kelas kita belajar bahasa Inggris. Jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu in the class today we learn about English. Jadi kakak ulangin, in the class today we learn about English. Kemudian teman-teman, ayo kita belajar dalam bahasa Indonesia. Kemudian apabila diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu my friends, let's study. Kakak ulangi, my friends, let's study. Lalu selanjutnya adalah Sinta membaca buku IPA atau ilmu pengetahuan alam, yang dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan Sinta reads a science book. Kakak ulangi, Sinta reads a science book. Kemudian untuk selanjutnya, saya menyanyikan sebuah lagu, yang dalam bahasa Inggris jika diterjemahkan I sing a song. I sing a song. Kemudian yang terakhir adalah ibu memasak di dapur, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu mother cooks in the kitchen. Kakak ulangin, mother cooks in the kitchen. Baik, the next. Demikianlah seluruh materi bahasa Inggris untuk anak-anak SD pada kami dari perwakilan KKN PPM yang ada di Desa Mangesta. Kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, jadi sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat buat adik-adik semuanya. Terima kasih.